Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Made Purnami Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Matematika. Saya melakukan perekaman praktik pembelajaran untuk ujian kinerja pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 di kelas 11 PMIPA 1 SMA Negeri 1 Bu. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hai Ibu. Iya ya, Ibu harapkan kalian tetap sehat dan tetap bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap semangat nggak? Semangat nggak? Semangat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan sesuai rencana. Untuk itu Ibu minta ketua kelas, siapa ketua kelas? Ya, silakan pimpin doanya ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagus ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari materi yang kemarin. Ya, untuk itu, apakah kalian sudah menyiapkan buku tulis, alat tulis di samping kalian sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus. Handout-nya sudah dibaca dan dijawab belum soalnya? Sudah. Ya. Oke, sekarang Ibu tanya kepada kalian sudah melakukan presensi tidak tadi? Sudah. Oke, bagus ya. Nah, terus pretestnya yang udah Ibu sematkan di e-learning, kuisnya itu sudah dikerjakan apa belum? Sudah. Sudah Jawab. Yakin dapat 100 nak? Susah. dikit. Sudah. Oke, kalau masih banyak yang bingung, nanti kita akan membahas materi itu. Jadi kalian cermati baik-baik ya. Biar nanti di tes akhirnya, di kuisnya nanti hasilnya 100. Oke? Ya? Paham? Oke, Bu. Paham, Bu. Bagus ya. Sekarang Ibu akan menampilkan materi yang akan kita bahas hari ini itu tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C ya. Masih terkait dengan materi yang kemarin. Tapi yang akan ditekankan sekarang adalah nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan A cos X tambah B sin X sama dengan C, serta himpunan penyelesaian ketika Y-nya maksimum dan Y-nya minimum. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Adapun kompetensi dasarnya, itu yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, yang kedua memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Kemudian tujuan pembelajarannya silahkan dicermati ya, menentukan nilai maksimum, menentukan nilai minimum, menentukan himpunan penyelesaian ketika fungsi A cos X tambah B sin X mencapai optimum ya. Optimum itu artinya maksimum dan minimum ya nak ya. Kemudian baru kita memodelkan masalah ya, masalah sehari-hari, kemudian menyajikan penyelesaian masalahnya, selanjutnya menyimpulkan penyelesaian masalah terkait fungsi bentuk A cos X plus B sin X ketika mencapai optimum. Kalian cermati, ini gambar apa nak? Salju, Bu. Ya, itu gambar salju ya. Oke, ini ada. Oke, di negara mana kira-kira ada salju ya? Korea. Ada, Bu. Rusia. Oh, Rusia juga. Rusia. Bagus ya. Nah, sekarang perhatikan, Ibu kasih permasalahan ya. Dalam setahun Korea terbagi menjadi 4 musim. Oke, berarti benar kalian jawabnya Korea tadi ya.
yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Temperatur udara rata-rata di Korea dalam Celcius pada musim dingin dalam rentang 12 jam diperkirakan mengalami perubahan naik dan turun bersesuaian dengan fungsi ini. Oke, kalian cermati fungsinya ya. HT 3 kurang 3 sin V per 3T kurang V per 2 tambah akar 27 cos V per 3T kurang V per 2. Jadi ini bentuknya, bentuk apa ini nak yang belakangnya ini? A cos X A ditambah cos- B sin X. Iya, jadi fungsinya berbentuk seperti itu ya. Nah, misalkan ditanya kapan suhunya 0. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi cara mencarinya, nyari impunan penyelesaiannya dengan merubah dulu ke bentuk K cos X min theta itu kita sudah bahas. Nanti kita coba lagi soalnya seperti itu ya. Yang kita bahas sekarang berapa sih suhu maksimumnya? Nah, itu kan belum kemarin ya. Sekarang kita mencari kalau dikasih fungsi segini, berapa ya suhu maksimum kira-kira di Korea pada rentang 12 jam ke depan? Nah, itu kita cari. Kemudian, berapa suhu minimumnya? Nah, itu kita bisa cari ya. Selanjutnya, kapan dia mencapai maksimum dan minimum? Nah, itu kita akan cari ya. Jadi, lihat gambarnya ini. Ada masalah, kalian berpikir, setelah itu cari solusi. Ya? Bisa, nak? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti ini akan kita bahas di LKPD ya. Adapun materi prasyaratnya yaitu persamaan trigonometri sederhana. Ada yang masih ingat dengan rumus persamaan trigonometri sederhana? Saya Bu masih ingat Bu. Ya, coba sampaikan apa? Untuk cos, rumus yang pertama itu alfa ditambah k dikali 360 derajat. Lalu untuk rumus yang kedua, min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Untuk Ya. sin, Terus? alfa ditambah 100 salah. Untuk sin alfa ditambah k kali 360 derajat. Lalu rumus sin yang kedua, 180 derajat dikurangi alfa ditambah k dikali 360 derajat. Lalu untuk rumus tan, alfa ditambah k dikali 180 derajat. Iya. Ya, itu Yang saja. lain gimana? Benar nggak yang disampaikan sama Ade? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, bagus sekali ya. Oke, sekarang Ibu bertanya. Pertemuan minggu lalu kita bahas apa? Yo. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Selanjutnya bagaimana cara menyelesaikannya? Diapakan? Saya, Bu. Ya, siapa yang bisa? Oci. Ya, gimana? Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C dapat dilakukan dengan mengubah bentuknya menjadi K cos X min alfa sama dengan C, di mana K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan juga tangan alfa sama dengan B per A. Selanjutnya, barulah dapat kita selesaikan dengan persamaan kosinus sederhana. Benar sekali yang disampaikan oleh Oci ya. Bagus, dapat jempol 2 ya. Selanjutnya, kalau diselesaikan dengan persamaan kosinus sederhana, gimana caranya? Ayo, siapa yang bisa? Satu lagi. Saya, Bu. Ya, siapa? Amanda. Ayo, Amanda. Kalau untuk menyelesaikan cos X sama dengan cos A dapat diselesaikan dengan X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan min A ditambah K kali 360 derajat dengan syarat K adalah bilangan bulat seperti yang dibilang Adi tadi. Iya, bagus sekali Amanda ya. Selanjutnya, kita akan bekerja di LKPD ya. Seperti kemarin, kalian masih ingat nggak sama grup kalian?
Ibu. Masih. Oke, bagus ya. Nah, permasalahan tadi yang Ibu sampaikan di awal itu sudah Ibu sematkan di LKPD. Jadi, kalian sekarang adalah menguraikan masalah tersebut ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD bersama kelompok kalian. Mengerti? Ya, jadi Ibu berikan kalian waktu 40 menit ya. Jadi kalian berdiskusi dengan baik. Ibu harapkan semua berkontribusi dengan baik ya. Karena Iya, Bu. yang Ibu nilai tidak hanya hasil tes, tapi sikap kalian, proses kalian dalam mengerjakan, keaktifan serta kontribusi kalian nanti di dalam menyampaikan pendapat pada forum maupun presentasi akan Ibu nilai. Jadi semuanya dipakai. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya. Oke. Sekarang silahkan kalian masuk ke forum diskusi ya. Nanti Ibu akan pantau di sana. 40 menit dari sekarang. Oke. Silahkan mulai diskusikan LKPD-nya. Silahkan kalian gunakan buku paket, handout, dan referensi lainnya yang dapat membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Silahkan didiskusikan nak, masalahnya identifikasi terlebih dahulu ya, apa yang diketahui dan ditanyakan soal. Ayo nak, diskusikan LKPD-nya. Jadi perhatikan waktunya ya. Proe, tolong yang didiskusikan LKPD-nya, bukan yang lain ya. Jadi perhatikan waktunya. Bagus sekali nak diskusinya. Sudah ada yang membagikan jawaban. Jadi silahkan diskusikan dan samakan persepsi kalian bersama kelompoknya. Kelompok 1, mana jawaban kalian? Kenapa sama sekali tidak ada yang meng-share jawaban? Coba tunjukkan, perlihatkan sama Ibu. Sudah sejauh mana kalian bekerja? Bagus Oci, sudah bisa menggunakan GeoGebra ya. Nah sekarang dicek lagi kembali apakah hasil penjabaran yang kamu buat sudah sesuai nggak sama grafiknya. Ya dicek ya, kalau berbeda berarti salah satunya ada yang salah atau keduanya salah. Ya, silahkan dicek kembali. Bagus sekali ya diskusi dari kelompok 3 ya. Jadi semua sudah membagikan jawaban dan saling mengomentari. Jadi Ibu yakin kalian dapat menyelesaikan LKPD-nya dengan baik ya. Semangat kelompok 3. Bagus sekali sudah menggunakan GeoGebra ya. Jadi silahkan dicermati baik nilai maksimum minimumnya maupun himpunan penyelesaiannya. Apakah yang kalian jabarkan sudah mau sama dengan hasil pada GeoGebra? Oke, kalau hasilnya mau sama, mudah-mudahan jawabannya benar ya. Nanti kita akan bahas bersama saat presentasi ya.
Bagus Dian, silahkan dilanjutkan lagi ya. Semoga kelompok kalian dapat menyelesaikan LKPD dengan baik. Dan perhatikan waktunya ya. Wisnu, Ibu lihat kamu hanya berkomentar saja. Sekarang coba tunjukkan mana jawaban Wisnu ya. Sampai mana Wisnu sudah bekerja, silahkan ditampilkan. Bagus sekali diskusinya kelompok 2, silahkan perhatikan waktunya, serta buat kesimpulannya ya. Bagus sekali kelompok 3, silahkan buat kesimpulannya ya. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah lihat hasil unggahan LKPD kalian. Oke, udah semuanya mengunggah. Sekarang kita lanjut ke presentasi ya. Oke, sekarang Ibu tunjuk secara acak yang akan presentasi. Ibu minta dari kelompok 4. Siapa yang mau mewakili kelompok 4 sebelum Ibu tunjuk? Saya, Bu. Oh, Bung Intan. Oke. Silahkan lakukan share screen-nya ya, Bung Intan ya. Iya, Bu. Lain perhatikan ya presentasi dari Gong Intan. Nanti kelompok lain silahkan ditanggapi jika ada yang berbeda ya. Saya Anak Agung Istri Intan Permatasari, nomor absen 3 dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan LKPD hari ini. Dimulai dari kegiatan 1 pada soal nomor 1. Setelah membaca permasalahan di atas, temukan dalam rentan waktu 12 jam ke depan pada pukul berapa temperaturnya mencapai 0 derajat Celcius. Identifikasilah masalah di atas dengan bahasamu sendiri. Misalnya, buat apa yang diketahui dari tanya. Temperatur udara rata-rata di Korea dalam Celcius pada musim dingin dalam rentan 12 jam. Nah, pada kalimat itu dalam rentan 12 jam. Jadi, interval T-nya yaitu T lebih besar sama dengan 1 dan T lebih kecil sama dengan 12. Pada kegiatan 1, soal nomor 1 terdapat kalimat temukan dalam rentan waktu 12 jam ke depan pada pukul berapa temperaturnya mencapai 0 derajat Celcius. Jadi, untuk ditanya yaitu berapa nilai T untuk HT sama dengan 0. Sekian dulu untuk soal yang pertama. Apakah ada pertanyaan atau koreksi? Sedikit koreksi, Bu. Siapa yang mau mengkoreksi? Saya, Bu. Oke, sebutkan nama dan kelompok. Saya Asri Bintari dari kelompok 7. Untuk rentang nilai T-nya saya dapat 0 kurang dari T, kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 12. Hal itu karena di soal hanya dikatakan bahwa diminta T dalam rentang waktu 12 jam ke depan dan dimulai dari pukul 6 WITA. Di sana tidak ada kata yang menyatakan waktunya harus setelah pukul 6 WITA. Jadi 0 itu termasuk dalam rentang nilai T. Oke, bagaimana Gomintan? Kelompok 4. Oh iya, kayaknya salah yang di sananya, Bu. Oke, berarti kalau T0-nya itu pukul berapa? Asri Bintari? Pukul 6 WITA. Iya, ya. Yang lain gimana? Kelompok lain? Kelompok 6 sama kayak Bintari. Sama dengan Bintari, Bu. Ya, Iya, sama karena kayak Bintari. dimulai dari pukul 6. Jadi T0-nya 6. Ya, pukul 6 WITA. Oke, bagus. Nomor 2, buatlah model persamaan trigonometri untuk menentukan nilai T yang memenuhi. Nah, caranya yaitu kita substitusikan HT sama dengan 0 ke persamaan. Sekian, udah sama atau ada koreksi atau pertanyaan? Silahkan yang lain. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah sama, Bu. Oke, Sudah, Bu. bagus ya. Ketika suhunya 0 derajat Celcius, berarti kalian tinggal membuat persamaan HT sama dengan apa?
No. Nol. Oke, bagus ya. Silahkan dilanjutkan. Nah, dari persamaan yang nomor 2 diperoleh nilai A yaitu AK 27, nilai B min 3, dan C min 3. Setelah memperoleh nilai K dan Theta, kita selesaikan menggunakan persamaan K cos X min Theta sama dengan C dengan nilai X yaitu Pi per 3T dikurangi Pi per 2. Selanjutnya, persamaan tersebut kita selesaikan dengan rumus persamaan trigonometri dan memperoleh HP yaitu 3, 5, 6, dan 11. Sekian Bu, apakah ada koreksi atau pertanyaan dari teman-teman? Tuh untuk K sama dengan 0-nya, saya dapat T sama dengan 9. Mungkin Gong Intan ada sedikit kesalahan menghitung. Gimana Gong Intan? Yang dibentuk yang mana? 2 Pi per 3 atau min 2 Pi per 3-nya? Yang 2 Pi per 3. Oh iya Bu, kayaknya salah hitung. Harusnya? Salah hitung. Seharusnya waktu K sama dengan 0, T-nya 9. Iya, ya. Oke, yang lain gimana? Sudah melihat itu? Gimana? Yang lain gimana? Sudah. Sudah sama? Sudah sama. Ibu koreksi sedikit ya. Ketika ada misalkan kalian menyebut B min 3, nanti tolong B negatif 3 ya. Jadi berkali-kali Bu tekankan kalau bilangan itu negatif bukan min. Min itu operasi. Oke Gong Intan ya. Iya, Bu. Kalau kurang baru boleh dibaca min. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, silakan dilanjutkan nomor 4. Untuk mengetahui apakah himpunan penyelesaian itu sudah benar atau tidak, kita harus melakukan cek jawaban. Nah, di sini saya menggunakan 2 cara, yaitu cek jawaban secara manual dan menggunakan aplikasi GeoGebra yang sudah terselip di e-learning. Nah, untuk cek secara manualnya, saya hanya menggunakan HT sama dengan 3. Dan untuk HT sisanya, yaitu 5, 9, dan 11, saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Seperti ini. Gimana caranya ngecek Gong? Kenapa tahu dia 3, 5, Gini, 9 di GeoGebra-nya? Gimana? nilai X berapa yang nilai Y-nya sama dengan 0. Oke. Yang Ya, kasih sudah, upload Bu. dulu sama kelompok Aku 4 yang diwakili oleh Gong Intan. Kasih upload dulu temannya. Si jempol juga boleh. Ya. Selanjutnya yang presentasi Wisnu jangan ngaca ya. Perhatikan ya. Oke, sekarang nggak Ibu tunjuk siapa yang mau. 1, 2, Saya, Bu. 3. Oke. Ketua kelas ya. Ya, Bu. Bagus. Sekarang kan di kegiatan 2 untuk nomor 1-nya kita disuruh mencari nilai maksimumnya, nilai maksimum suhunya. Jadi saya masukin rumus yang tadi itu persamaannya HT sama dengan 3 min 3 sin. Kita anggap ini X. HT sama dengan 3 min 3 sin X ditambah akar 27 cos X. Nah sekarang kita anggap yang di sini mulai dari min 3 sin sampai akar 27 cos X ini sebagai PT. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya kebetulan sama dengan mencari nilai K ya. Jadi kita pakai K-nya sebagai nilai maksimum PT-nya. Jadi akar 27 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Kan A-nya ada di cos di sini, lalu ini B-nya, sin-nya di sini. Lalu kita tambahkan, kita jumlahkan, jadi hasil 6. Ini PT maksimumnya kita dapat 6. Lalu untuk mencari HT maksimumnya kita tambahkan 3 yang di awal tadi di sini. Ini kan PT. Ini tidak saya masukkan sebagai PT-nya. Kita tambahkan dengan PT maksimumnya, kita dapat 9. Ini untuk HT maksimumnya saja. Untuk segitu ada pertanyaan? Kenapa PT Max-nya itu bisa nilainya K? Ini kebetulan ini ulang. Kan kalau kita cari di internet, rumus untuk mencari nilai maksimum itu tuh akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, itu rumus di internet.
penjabarannya kenapa bisa K itu sama dengan maksimum? Itu mungkin ya pertanyaannya Wulan ya? Iya, Bu. Oke, coba Mila menambahkan. Oke, kan itu fungsi PT itu bentuknya A cos X plus B sin X kan? Nah, jadi kan sudah seperti itu teman-teman. Jadi kita dapat rubah bentuknya menjadi K dikali cos X min alpha kan? Nah, kan kita sudah tahu kalau nilai cos itu berada dalam rentangan negatif 1 sampai dengan 1. Nah, nilai cos terbesar berada pada nilai 1. Akibatnya, ketika kita memasukkan kepersamaan Y sama dengan K cos X min alpha, maka Y menjadi sama dengan K dikali dengan 1, yaitu sama dengan K. Ketika cos mencapai nilai maksimum yaitu 1, otomatis Y akan mencapai nilai maksimum juga. Dengan K adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga dapat disimpulkan Y maksimum sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, tadi penyampaian dari Mila Novita gimana? Yang lain? Dapatnya K itu sudah dijabarkan sedemikian. Jadi Adi tadi jawab, saya dapat rumus bahwa di internet K-nya itu akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, itu rumus. Dari mana datangnya rumus itu yang harus kalian ketahui ya. Jadi sangat bagus itu yang disampaikan sama Mila. Ya, jadi bentuk ini, ya, jadi bentuk ini itu kan A cos X tambah B sin X ya, bisa dirubah menjadi bentuk K cos X kurang alpha atau theta. Oke, bebas ya. Jadi nilai cos itu rentangannya antara negatif 1 sampai 1. Jadi kalau mau mencari maksimum berarti harus pakai nilai cos yang berapa? Yang terbesar. Ya, makanya nanti jadi K kali 1, makanya maksimumnya K. Kalau dia mencari minimum, berarti kalian pakai di interval itu nilai cosnya berapa? Paling kecil? Negatif 1. Ya, makanya K kali negatif 1, makanya negatif K. Begitu, dari situ datangnya ya. Jadi jangan cuma hafal sama rumus, tapi hafalkan konsepnya, dari mana dia datang. Ya, jadi kalau konsep kalian tahu, Ibu yakin sampai kapanpun kalian tidak lupa. Kalau rumus, sekarang kalian pakai, nanti aja mungkin saja lupa. Mengerti, Nak? Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Oke, bagus ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Silahkan dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Kan sudah kita dapatkan suku maksimumnya itu 9. Lalu kita masukkan ke K cos X dikurangi alpha sama dengan C. K-nya 6, kita masukkan X yang tadi, yang saya bilang X itu ini. Lalu dikurangi 150 sama dengan 1, karena kita mencari nilai maksimumnya. Jadi cos-nya harus 1. Untuk segitu, ada yang menanggapi? Izin, Bu. Izin, siapa? Sampaikan nama Cantika. dan kelompok. Siapa? Cantika ini dari kelompok 3, Bu. Oke, bagus. Silakan sampaikan. Saya dapat alpanya beda, Bu, sama Adi. Cantika dapat berapa? Saya pakainya 330 derajat. Kenapa? Karena itu kan nilai sinnya itu negatif, dan cosnya itu positif, jadinya berada di kuadran 4, pakainya 330 derajat, Bu. Mohon maaf, Bu. Gini, dari mana kita bisa tahu? Kita harus menggunakan 330 sama 150-nya. Ayo, siapa yang mau ngasih tahu? Kita bisa melihat dari mana kita dapat 150 derajat atau 330 derajatnya itu ditentukan dari nilai sin dan cosnya. Apabila nilai sinnya bernilai negatif dan cosnya bernilai positif, maka tetanya nanti akan terletak pada kuadran 4. Kelompok 1 kurang mencermati ya. Jadi pasti ini di nilai negatif sepertiga K3, lihat tabel langsung gitu ya dia. Iya, Bu. Oke ya. Gimana hasilnya? Hasilnya udah pasti salah. Coba turunkan hasilnya berapa? Berarti ini nomor yang kegiatan 1 sama kegiatan 2 sama 3-nya ambiar berarti semuanya. Yang lain dapat T-nya berapa? 1 dan 7. 1 dan 7. Sudah dicek di GeoGebra atau dicek manual? Sudah, Bu. Mau dia? Sudah, Bu. Nah, oke ya, jadi perbaiki ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya apa?
gininya kesimpulannya apa? Kalau 1 T-nya berarti apa? Pukul 7 Wita. Iya. Kalau 7 berarti pukul 13. 12 Wita. Iya, jadi ini di kelompok 1 masih kurang ya. Jadi yang ditanyakan soal waktunya, bukan HP-nya ya enggak? Oh ya. Iya, jadi perbaiki ya. Oke, di stop screen-nya, tepuk tangan dulu kelompok 1 ya. Presentasinya bagus, dengan syarat ada revisi nanti ya. Sekarang Ibu minta kelompok 7. Nomor 1, pertanyaannya, dari permasalahan di atas, bagaimana cara menentukan temperatur udara minimum yang dapat dicapai dalam rentangan waktu 12 jam ke depan, sehingga dapat diubah menjadi persamaan seperti ini, 3 plus K cos X-nya, yaitu pi per 3T min pi per 2, dikurangi alfa. Sehingga, kan nilai max cos-nya itu adalah 1. Dapat menyebabkan nilai K bernilai positif. Dan nilai minimum dari cos yaitu min 1 sehingga menyebabkan K bernilai negatif. Maka HT akan mencapai minimum ketika K bernilai negatif. Sehingga nilai cosnya ini kan min 1. Dapat Negatif 1. Iya, negatif 1. Sehingga persamaannya HT sama dengan 3 min K. Dapat disimpulkan temperatur udara minimumnya adalah min 3. Didapatkan persamaan seperti ini, kemudian diselesaikan dengan persamaan trigonometri sederhana, mendapatkan T 4, 10, 16, min 2, 4, dan 10. Dan karena dalam rentangan 0 sampai dengan 12, sehingga yang memenuhinya cuma 4 dan 10. Kemudian nomor 4 yaitu ditanyakan apakah HP sudah benar dalam aplikasi GeoGebra seperti ini. Yang mana minimumnya? Minimumnya yaitu ini min 3 dengan Y sama dengan min 3 dan mendapatkan hasil akhir 4 dan 10. T-nya 4 dan 10 ya. Jadi itu salah satu cara untuk mengecek kebenaran dari himpunan penyelesaian yang kalian dapatkan. Upload dulu untuk kelompok 7 ya. Sempurna sekali ya. Jadi dari kegiatan 1, 2, dan 3 diselesaikan dengan baik. Sekarang kita akan menyimpulkan. Nah, di LKPD itu ada menyimpulkan. Sekarang Ibu akan tunjuk yang dari tadi Ibu lihat aktif sendiri. Sekarang Ibu mau nanya. Coba Wisnu. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk pelajaran kali ini yaitu cara menentukan nilai maksimum dan minimum bentuk Y sama dengan A cos X ditambah B sin X dengan menggunakan rumus Y maksimum sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan Y minimum sama dengan min akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Saya mau menambahkan. Oke, Mila Novita. Oke, silahkan Mila mau menambahkan ya. Apa simpulannya? Nah, saat kita mencari nilai optimum dari fungsi Y sama dengan A cos X plus B sin X, kita dapat mengubah fungsi tersebut menjadi bentuk Y sama dengan K cos X min alpha. Nah, tadi kan sudah dibilang, teman-teman semua juga udah tahu kan rentangan cos itu berada dari negatif 1 sampai dengan 1. Ketika cos X min alpha itu sama dengan 1, yaitu saat dia mencapai nilai terbesar atau maksimumnya, maka persamaan Y akan menjadi K dikali 1, yaitu K. Dan nilai K adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Saat ini suatu fungsi Y akan mencapai nilai maksimumnya. Jadi dapat disimpulkan Y maksimum sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan saat cos X min alpha mencapai nilai terkecil atau minimum yaitu negatif 1, maka persamaan Y akan menjadi K dikali negatif 1, yaitu negatif K, dengan K adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga fungsi Y akan mencapai nilai minimumnya. Sehingga dapat disimpulkan Y minimum sama dengan negatif akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi yang dibilang sama Wowo itu tadi udah benar ya teman-teman. Di sini saya cuma jabarin aja gimana kita bisa dapat rumus tersebut.
Nah, selain itu, yang kedua, jika kita mau mencari kapan suatu fungsi itu mencapai maksimum dan minimum, kita dapat membuat dengan cara membuat persamaan tersebut sama dengan nilai maksimum dan minimum yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, sekarang persamaan dapat kita cari dengan cara menyelesaikan persamaan trigonometri untuk bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Mungkin segitu aja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Gimana yang lain? Pas. Sangat mantap. Sangat lengkap, Bu. Sangat Lengkap lengkap. Sangat lengkap, Digarang ngerti semua, nggak? Bu. Oh, digarang semua. Ngerti kan? Oke, teman-teman. Ngerti, Bu. Ngerti. Ya. Oke. Ya, tadi itu sudah sangat baik. Nah, sekarang Ibu cuma ingin menekankan lagi sedikit aja tentang GeoGebra. Ntar Ibu share ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kalian bisa menambahkan batas, nak. Batas, ya. Bisa menambahkan batas seperti ini. Sehingga kalian tahu nilai T yang memenuhinya sampai sini saja. Oke, ya? Oke, Ibu cuma menekankan itu tentang simpulan tadi, itu sudah sangat baik dipaparkan oleh Mila. Ya, tapi kalau sudah bisa membuat seperti ini, pasti gampang lihatnya daripada ngecek lebih lama, ya enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan merefleksi jalannya pembelajaran kita hari ini, ya. Ayo, siapa yang mau? Izin, Bu. Ya. Oke, Adi Wedana, silakan. Baik, yang kita pelajari hari ini, yang dapat saya pelajari, itu menentukan nilai maksimum dan minimum bentuk Y sama dengan A cos X ditambah B sin X, serta mencari penyelesaian kapan Y mencapai maksimum dan ataupun minimum. Iya, bagus ya. Yang belum dipahami, ayo. Ya, sekarang aku nanya yang belum dipahami. Ada yang belum paham enggak? Ada, Bu. Oh, Happy. Apa Happy? Saya belum bisa membuat simbol-simbol di GeoGebra. Jadi di GeoGebra itu ada beberapa simbol, ya. Jadi misalkan akar itu kadang kalian harus mengetik SQRT seperti itu, ya. Ya, jadi yang masih terkendala dengan GeoGebra, silahkan lihat tutorialnya kembali, oke? Menarik dari kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu ingin tahu ada yang menarik enggak atau jangan-jangan enggak ada yang menarik untuk kalian? Izin berpendapat, Bu. Saya, Bu, Yogi, oke. Ya, Yogi. Saya sangat terbantu, Bu, dengan aplikasi GeoGebra online itu. Kan kita masukin aja persamaannya, udah kelihatan nilai maksimum sama minimumnya. Terus saat nentuin penyelesaiannya itu, kan kita nggak perlu lagi ngecek secara manual, ntar lama lagi waktunya. Oke, begitu. Kalau udah bisa pasti begitu ya. Merasa sangat terbantu ya. Yang udah bisa pakai GeoGebra pasti sangat merasa terbantu. Jadi Ibu akan apresiasi ya bagi semuanya ya. Baik kelompok yang presentasi maupun yang tidak. Tapi kalian secara umum sudah sangat baik dalam melakukan presentasi hari ini. Ya, untuk mengukur ketercapaian indikator ya tujuan pembelajaran kita tadi, nanti Ibu akan memberikan kuis seperti biasa ya, pukul 19 ya. Jadi perhatikan waktunya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kerjakan tugas yang sudah Ibu sematkan di handout, di PPT maupun yang ada di PowerPoint, itu tugas mandiri. Seperti biasa, kalian sematkan nanti, perhatikan waktunya di assignment pada Nesa e-learning. Serta nanti Ibu akan ngasih tugas membuat video atau foto tentang pembelajaran hari ini. Seperti yang waktu ini. Unggah di IG ya. Materi selanjutnya ini udah habis ya. Mungkin pertemuan berikutnya kita ada satu lagi pertemuan, itu nanti Ibu akan memberikan kisi-kisi tentang penilaian akhir semester. Ya, jadi tanggal 25 itu sudah mulai PAS-nya. Kalian jaga kondisi, belajar dengan baik. Jangan lupa nanti melakukan presensi penutup. Ibu sampaikan terima kasih atas
partisipasi aktif kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, untuk hari ini Ibu akhiri. Semoga kalian tetap bisa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya ya. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Santi Om. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu.